Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai sistem penilaian pendidikan karakter. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu yang pertama, saya sendiri, Nur Humairoh. Yang kedua, Eva Vaniasari. Yang ketiga, Sela Intan Veronica. Yang keempat, Anis Fauzia. Yang kelima, Ava Anissa Alwasolaya. Dan yang keenam, Ahmad Zulfikar Fauzi. Pengertian penilaian. Menurut Gronlund, penilaian adalah suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis, interpretasi informasi atau data untuk menentukan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan menurut Hopkins dan Antes, penilaian adalah pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi guru, siswa, program pendidikan, dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa serta efektivitas program. Sehingga dapat disimpulkan, penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh informasi tentang berhasil tidaknya suatu proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan secara terus-menerus, sehingga dapat diambil keputusan sesuai dengan tolak ukur yang berlaku atau yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu penilaian karakter. Penilaian karakter atau sikap adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh informasi tentang baik buruknya perilaku siswa yang dituangkan dalam instrumen observasi, jurnal, penilaian diri, dan penilaian sejawat. Selanjutnya yaitu penilaian pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 24 menyatakan penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian tersebut mencakup penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah atau madrasah. Standar pendidikan. 1. Perencanaan penilaian peserta didik sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan berdasarkan prinsip-prinsip penilaian. 2. Pelaksanaan penilaian peserta didik secara profesional, terbuka, edukatif, efektif, efisien, dan sesuai dengan konteks sosial budaya. 3. Pelaporan hasil penilaian peserta didik secara objektif, akuntabel, dan informatif. Tujuan evaluasi pendidikan: mengetahui kadar pemahaman anak didik terhadap materi pelajaran, melatih keberanian dan mengajak anak didik untuk mengingat kembali materi yang telah diberikan. Tujuan evaluasi pendidikan. Selain itu, program evaluasi bertujuan mengetahui siapa di antara peserta didik yang cerdas dan yang lemah, sehingga naik tingkat, kelas, maupun tamat. Fungsi evaluasi secara filosofis. Fungsi evaluasi selain menilai dan mengukur juga memotivasi serta memacu peserta didik agar bersungguh-sungguh dan sukses dalam kerangka pencapaian tujuan pendidikan Islam. Secara praktis, fungsi evaluasi yang pertama, secara psikologis, peserta didik perlu mengetahui prestasi belajarnya, sehingga ia merasakan kepuasan dan ketenangan. Yang kedua, secara sosiologis, untuk mengetahui apakah peserta didik sudah cukup mampu untuk terjun ke masyarakat. Yang ketiga, secara didaktis metodis, evaluasi berfungsi untuk membantu guru dalam menempatkan peserta didik pada kelompok tertentu sesuai dengan kemampuan dan kecakapan masing-masing. Yang keempat, untuk mengetahui kedudukan peserta didik di antara teman-temannya, apakah ia termasuk anak yang pandai, sedang, atau kurang. Yang kelima,
untuk mengetahui taraf kesiapan peserta didik dalam menempuh program pendidikannya. Yang keenam, untuk membantu guru dalam memberikan bimbingan dan seleksi, baik dalam rangka menentukan jenis pendidikan, jurusan, maupun kenaikan tingkat atau kelas. Yang ketujuh, secara administratif, evaluasi belajar berfungsi untuk memberikan laporan tentang kemajuan peserta didik kepada pemerintah, pimpinan atau kepala sekolah, guru atau instruktur, termasuk peserta didik itu sendiri. Prinsip-prinsip penilaian harus objektif, terpadu, ekonomis, transparan, akuntabel, dan edukatif. Pendekatan dalam penilaian. Pendekatan penilaian yang digunakan adalah penilaian acuan kriteria atau PAK. PAK merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM di sini merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang akan dicapai oleh peserta didik. Sasaran penilaian dalam pendidikan karakter. Sasaran penilaian ini sangat penting untuk diketahui supaya memudahkan peserta didik dalam menyusun instrumen penilaian. Saiful Bari Jamarah menyebutkan bahwa sasaran pokok penilaian karakter yaitu segi tingkah laku, artinya segi-segi yang mencangkut sikap, minat, perhatian, keterampilan peserta didik sebagai akibat dari proses belajar mengajar. Teknik pendidikan karakter, observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, dan dengan jurnal. Instrumen penilaian karakter. Instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian antar peserta didik adalah daftar cek atau skala penilaian atau rating scale yang disertai rubrik. Sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik. Kemudian ada istilah pada penilaian karakter. Yang pertama ada MK, A, membudayakan, yaitu apabila peserta didik terus-menerus memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten. Kemudian yang kedua ada MB, B, mulai berkembang, apabila peserta didik dapat memperlihatkan berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten. Yang ketiga ada MT atau C, yaitu mulai terlihat apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator, tetapi belum konsisten. Sedangkan yang keempat ada BTD atau belum terlihat apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator. Nah, kemudian ada mekanisme dan prosedur penilaian karakter. Pada penilaian ini yang pertama penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan, pemerintah dan atau lembaga mandiri. Yang kedua ada penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk penilaian otentik, penilaian diri, kemudian ada penilaian proyek, ada ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. Serta ada ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian sekolah, dan ujian nasional. Kemudian ada penilaian otentik yang dilakukan oleh guru secara berkelanjutan. Ada juga penilaian diri yang dilakukan oleh peserta didik untuk tiap kali sebelum ulangan. Kemudian ada hasil penilaian
oleh pendidik dan satuan pendidik yang dilaporkan dalam bentuk penilaian dan deskripsi pencapaian kompetensi kepada orang tua dan pemerintah. Yang terakhir ada pelaksanaan dan pelaporan penilaian karakter. Yang pertama ada pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh pendidik yang dilakukan secara berkesinambungan, yang bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar dari peserta didik tersebut, serta untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian hasil belajar yaitu yang pertama, proses penilaian diawali dengan mengkaji silabus sebagai acuan dalam membuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester. Yang kedua, pelaksanaan penilaian dalam proses pembelajaran diawali dengan penelusuran dan diakhiri dengan non-tes untuk penilaian sikap. Lalu, penilaian pada pembelajaran tematik terpadu dilakukan dengan mengacu pada indikator dari kompetensi dasar setiap mata pelajaran yang diintegrasikan dalam tema tersebut. Lalu yang keempat, hasil penilaian oleh pendidik dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui kemajuan dan kesulitan belajar. Dikembalikan kepada peserta didik disertai balikan atau feedback berupa komentar yang mendidik. Bisa berupa penguatan yang dilaporkan kepada pihak terkait dan dimanfaatkan untuk perbaikan pembelajaran. Laporan hasil penilaian oleh pendidik berbentuk deskripsi sikap. Untuk hasil penilaian kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial, laporan hasil penilaian oleh pendidik disampaikan kepada kepala sekolah atau madrasah dan pihak lain yang terikat pada periode yang ditentukan. Misalnya disampaikan kepada wali kelas, guru bimbingan dan konseling, dan kepada orang tua atau wali. Penilaian kompetensi sikap spiritual dan sosial dilakukan oleh semua pendidik selama 1 semester. Hasilnya diakumulasi dan dinyatakan dalam bentuk deskripsi kompetensi oleh wali kelas atau guru kelas. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.